Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim masih menjadi sifat selain Allah, makhluk. Ya, ada makhluk yang Allah sifati dengan Rahim, itu seperti Rasulullah, Raufun, Rahimun. Allah sifati dengan Rahim. Tapi Ar-Rahman itu sifat khusus bagi Allah. Boleh dong Allahnya diganti Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, tetap nggak boleh. Mesti Allah. Akbarnya misalnya ganti jadi Akram, Allahu Afdol, Allahu Akram, itu juga nggak boleh. Mesti dua lapas ini. Lapas yang pertama lapas Allah, kata-kata Allah. Kata-kata yang kedua mesti Akbar. Allahu Akbar. Juga mesti dijaga huruf-hurufnya. Allah, jangan Allah. Nah, ini berubah maknanya. Jadi berubah maknanya itu jadi ini hanya ada dua kalimat ya, kalimat Allah dengan kalimat Akbar. Kalau ditambahin Allah, nah, ini bisa menimbulkan kalimat baru, istifham. Jadi Allah, Allahu Akbar, ya di situ alif lam, ada alif lam. Alif lamnya alif lam samsiyah ya. Itu disebutnya alif lam samsiyah lazimah namanya. Disebut samsiyah karena sesudahnya ada huruf samsun, huruf samsiyah ya lam. Karena masuk suaranya, ada hukum idgham di situ, masuk Allah, Allah. Kemudian disebut lazimah, samsiyahnya samsiyah lazimah. Kenapa? Karena alif lamnya tidak pernah berpisah dari lafaz Allahnya. Sama seperti lafaz al-lazi, al-lazina, al-lati. Nah, itu masuknya alif lam samsiyah lazimah. Jadi mesti seperti itu, Allah, Allahu Akbar. Nah, jangan dipanjangin hu-nya, Allahu Akbar. Atau jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kedengaran suara wawu tuh di situ. Jangan. Maka perlu perhatian di sini. Nah, biasanya orang karena kebiasaan dia tuh ya. Terkadang Allahu Akbar, besok udah dibenerin, besok begitu aja lagi Allahu Akbar, Hu Akbar. Itu menambahkan wawu, jangan hati-hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun panjangnya, kalau di sini kan panjangnya mestinya ini karena mad asli. Mestinya cukup 2 harokat. Allahu Akbar. Cuma nggak jadi masalah untuk memasukkan niat nanti. Tapi jangan kemudian melebihi dari 14 ketukan, itu 7. 14 ketukan. Itu udah terlalu panjang. Jadi cukup Allahu Akbar. Allah, asal udah masuk niat Allahu Akbar, udah cukup. Udah cukup. Nah, gimana kalau ada orang nggak bisa? Itu jadi nggak boleh diganti, nggak boleh Allahnya diganti dengan nama yang lain, Akbarnya juga diganti dengan kata yang lain. Itu nggak boleh, mesti kata-kata Allahu Akbar. Selanjutnya, gimana kalau ada orang nggak bisa? Tadi dikatakan alal qadiri, bagi yang bisa. Gimana kalau ada orang nggak bisa? Allahu Akbar, udah ganti aja Allahnya. Jadi bisanya misalnya Ar-Rahmanu Akbar, lebih susah kayaknya ya. Tapi dia lebih bisa misalnya. Enggak. Waman ajaza, dan adapun siapa orang itu ajaza, enggak bisa aninutki. Dia enggak bisa, bukan enggak bisa ngomong. Dia enggak bisa anutki bitakbir. Mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar bil Arabiyah. Bukan mengucapkan takbir bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Artinya dia enggak bisa ngomong Allahu Akbar. Walam yumkinhu, dan tidak memungkinkan kepada dia apa ta'alumu, belajar fil waqti, pada saat itu juga. Ini untuk mencari contoh orang yang kayak gini susah nih. Susah. Dia nggak bisa Allahu Akbar, kebangetan banget ya. Orang nggak bisa Allahu Akbar kayaknya zaman sekarang kayaknya kebangetan banget. Biar kata dia orang kafir baru masuk Islam, kecuali ini orang tinggal di gunung, belum pernah dengar sama sekali yang namanya Islam, tahu-tahu dia ke kota atau masih kecilnya dia naik pesawat sama orang tuanya, kemudian pesawatnya kecelakaan, jatuh, orang tuanya meninggal,
dia diasuh dari kecil sama gorila misalnya, dikasih makan sama kunyuk ya, temen-temennya apa? Temen-temennya macan ya, ular piton, itu temen-temennya. Siapa nih? Tarsan ya. Akhirnya Tarsan masuk kota, denger yang namanya Islam, belajar. Nah, mungkin nggak nih? Nggak bisa Allahu Akbar. Ini mungkin deh nih kalau yang modelan kayak gini. Jadi nanti kemungkinan kan begini ntar. Kapan dia masuk Islam? Seumpama dia masuk Islamnya waktu lohor, dia masuk Islam waktu lohor jam 12 misalnya. Asar jam 3, masih ada kemungkinan nggak nih? Masih ada kemungkinan buat dia belajar. Apa yang dipelajari? Yaitu sholat dan nih, sholat apa? Sholat lohor nih, sholat lohor. Kenapa? Karena ini udah jadi kewajiban dia sekarang. Ya, dia udah mandi, udah selesai ya. Selesai, udah mandi, semuanya segala macam. Nutup aurat, belajar dah. Ayo, sebelum sholat belajar dulu apa nih? Belajar. Yang namanya sholat mesti niat. Gimana niatnya? Yang kemarin tuh diajarin. Niatnya ta'in, fardiyah, musolli. Ayo coba, aku mau sholat. Dalam hati ngomong, aku mau sholat zuhur. Aku mau sholat zuhur fardu. Nah, bisa tuh, bisa. Cepet gak tuh kira-kira ngajarin yang begitunya? Cepet ya yang begitunya tuh. Nah sekarang, itu mesti dibarengi sama takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Mungkin pertama Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Kemungkinan bisa nih. Ntar gimana kalau udah Allahu Akbar? Ntar udah Allahu Akbar baca Fatihah. Bisa nggak baca Fatihah ya kagak? Ajarin dulu Fatihah. Nah ini mungkin yang rada lama nih. Ngapain? Ngajarin Fatihah mungkin rada lama. Ngajarin Fatihah udah 2,5 jam. Begini nggak Roman nih? Mau nggak ente kayak gitu? Mau nggak? Orang masuk Islam ini biasanya orang masuk Islam udah ente udah Islam udah kemana dah serah ente. Nah, jangan dilepas begitu aja tuh. Ajarin tuh. Ajarin baca Fatihah. Waktu 2,5 jam belum selesai juga. Tadi kemungkinan dari jam 12 sampai jam 3. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. 3 jam, udah 2,5 jam. Tinggal berapa jam lagi nih? Tinggal setengah jam lagi. Fatihah terus, Fatihah. Belum bisa juga, Fatihah belum bisa juga. Udah, ini udah gak cukup lagi waktu kecuali untuk sholat doang. Udah sholat sekarang. Jadi tadi kan belajar wudhu dulu tuh. Sampai 2,5 jam belajar wudhu. Wudhu diajarin, dipahami. 2,5 jam lagi nih, tinggal setengah jam. Fatihah belum selesai juga. Oh, tinggal 10 menit. Udah. Apa yang dah? Sholat. Tadi yang udah bisa apa? Niat udah bisa. Aku mau sholat fardu zuhur. Itu dalam hati sambil takbir Allahu Akbar. Bisa nggak takbirnya? Ya lupa lagi. Lupa lagi. Benar lupa. Allahu Akbar. Nggak bisa lagi tahu-tahu. Nih udah dah. Kalau udah nggak bisa juga ngapain? Terjemahin. Tuh, jadi kalau awas ya, nanti ada orang nggak bisa takbir, ada orang nggak bisa Fatihah. Kalau nggak bisa takbir, maka jalannya adalah terjemah. Jalannya adalah bahasa yang dia paham. Lu Tarsan, ya bahasa lu apa di sono? Lah kagak begitu, itu mah bahasa. Ini bahasa yang berlaku bahasa. Nah ini itu jangan Tarsan deh ya. Karena bahasa dia begitu dari gitu. Jangan Tarsan deh, seumpama dia orang Jawa Allah anu agung, ya udah Allah anu agung. Ketika punya, ketika takbir tuh bil arabiyah la walam yumkin ta'allumu fil waqti tarajjama anhu, maka terjemahkan dari takbirnya. Awas nih ini hanya berlaku di takbir, jangan dikiasin ntar di Fatihah, jangan dikiasin di yang lain-lainnya. Ini hanya berlaku di takbir. Dulu sempat ada dulu, nggak tahu udah pada lahir belum yang baca Fatihahnya diterjemahin Jadi ketika baca Fatihahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Tapi seru kayaknya tuh kalau lagi sholat berjamaah, Allah yang agung dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aduh, enggak, ini beda. Jadi kalau takbir kalau takbir tuh kalau nggak bisa diterjemahin. Tapi kalau soal Fatihah nanti nggak bisa. Fatihah mesti diganti dengan surat dulu kalau nggak bisa. 7 surat, atau 1 surat yang secara teratur. Kalau nggak bisa dari beberapa surat dikumpulin biar ukurannya sama seperti bacaan Fatihah. Kemudian setelah itu baru zikir. Nggak bisa zikir
diam, nggak boleh diterjemahin, nggak ada istilah pindah ke terjemahan, nggak ada. Jadi jangan dikias, ya mesti teliti kemungkinan di waktu ngajinya benar ngajinya ya, cuman pas giliran bab Fatihah dia tidur kali ya, jadi dikiasin tuh, dipikir semuanya seperti itu. Nah ini yang terjemah itu hanya di takbir, itu yang diterjemahkan hanya di takbir, wujuban itu wajib. Jadi ketika tidak bisa maka wajib diterjemahkan pakai bahasa apa, bi ayyi lughatin sa'ah, dengan bahasa apa aja yang dikehendakinya. Itu bukan dengan bahasa dia ya, maaf tadi. Bukan dengan bahasa dia, tapi dengan bahasa apa aja yang dia mau. Ini kalau buat gambaran seperti ini waktu udah mepet banget ini. Kemungkinan yang paling besar untuk memberikan contoh adalah nih orang masuk Islam, nih orang di gunung tinggalnya masuk Islam jam 3 kurang 10 menit. Misalnya asar jam 3. Ya, jangan 10 menit banget deh ya. Jam 3 kurang 30 menit deh. Yang di situ dipakai buat belajar ini, ya. Kemungkinan seperti itu. Nah, udah pas di giliran jam 3 kurang berapa menit, dia belum sholat, ini udah wajib sholat. Kenapa? Ini udah diajarin tadi, udah masuk. Kecuali kalau misalnya udah mepet banget tuh. Udah takbir, ya saya nggak bisa takbir, ganti. Ente bisa bahasa apa? Saya bisa bahasa Padang. Coba Allahu Akbar, apa bahasa Padangnya? Allah nan gadang, ya Allah nan gadang. Nah, udah jangan pakai apa namanya? Tangan panjang lah, tangan pendek. Jangan jualan udah ya. Lu Allah nan gadang. Nanti gimana selanjutnya baca Fatihahnya? Bisa nggak? Udah diam syukuran Fatihah. Bapak disuruh ganti surat lain? Nggak bisa. Udah diam. Ntar gimana yang takbir yang lain? Udah diam aja dah sampai selesai sholat, diam aja udah. Yang penting 4 rakaat, diam syukuran Fatihah, ruku, nggak usah baca apa-apaan, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai nanti kepada salam, seperti itu. Tuh, jadi kalau dia nggak bisa maka terjemahkan, wajib bi ayyi lughatin sa'alakinil afdol, akan tetapi yang lebih utama itu bil farisiyati, dengan bahasa Persia. Ada yang tahu nggak bahasa Persia Allahu Akbar nih? Ntar coba cari deh ya. Tuh, jadi yang paling utama adalah bahasa Persia, ya. Makoli kali ya. Makoli. Itu Suryani itu bahasa Suryani kata dia. Bil Parisia tuh. Wa in kana bi ghairi lughatihi, walaupun Parisia ini bukan lughatnya dia. Tuh, tetap yang diutamakan bahasa itu. Nah, tapi kalau nggak tahu juga udah pakai bahasa yang dikehendakin itu. Itu kalau mau nyari yang lebih utamanya. Yang paling utama bahasa Arab pastinya. Nah, wala ya'dilu tuh, dan jangan berpindah li dzikrin kepada zikir akhara, zikir yang lain. Ya udah saya bisanya subhanallah misalnya, ganti aja subhanallah. Ya, enggak usah ya. Enggak boleh itu. Udah, pokoknya kalau nggak bisa Allah takbir Allahu Akbar, ganti terjemahkan. Wa wajaba, dan wajib hukumnya. Nah, kan misalnya udah selesai nih sholatnya, masuklah waktu asar. Ngapain lagi nih kewajiban dia? Belajar terus tuh. Wa wajaba, dan wajib apa ta'allum, mau belajar in qadaro alaihi. Kalau dia bisa. Maksudnya qadaro alaihi adalah dia nih habis sholat asar, ente udah makan, udah. Tar malam punya duit buat makan lagi, punya masih istri anak udah, ya ada cukup. Nah, udah sekarang kewajiban dia adalah belajar nih, kecuali misalnya selesai assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah kiai ngapa saya lapar, ya sama gitu. Sama nih, misalnya saya juga lagi nggak punya apa-apaan juga nih. Kata kiainya, udah itu cari makan dulu itu. Tapi kalau misalnya udah makan, udah kenyang ya, kemudian dia nggak punya anak istri misalnya, atau punya anak istri tapi belum dibutuhin kecukupannya buat hari itu, termasuk malamnya, ya cari dulu buat menuhin kebutuhannya hari dan malam itu. Nah, kalau ternyata udah ada, udah wajibannya adalah belajar. Belajar apa? Ini belajar takbir. Tuh, in qadaro alaihi, kalau dia bisa. Walau bisa farin, walaupun menempuh perjalanan.
Walaupun belajarnya mesti dia menempuh perjalanan. Ini susahan lagi nih gambaran ya. Ini gambarannya kayak gini misalnya nih ya. Dia di kampung, nggak tahu apa-apaan. Kemudian ada orang datang ke situ, diajarin, oh ternyata di dunia ini ada Tuhan, Allah ya, itu Allah mesti disembah ya. Sholat salah satu gambarannya. Ketika mau masuk Islam mesti syahadat. Ternyata dia tertarik, baca dia syahadat. Tuh orang pergi, nah hilang. Yang sekedar dia tahu adalah syahadat, habis syahadat sholat. Udah nggak tahu lagi apa-apaan habis itu. Nah orang yang seperti itu, kalau dia sanggup, dia mesti safar, mesti menempuh perjalanan untuk mempelajari sholat. Sekarang gambaran itu tuh gambarannya seberapa persen orang yang modelan kayak gitu? 0, kebanyakannya orang kayak gimana? Pesantren, rumahnya di samping pesantren. Rumahnya di samping pesantren. Kalau ditanya rumah lu di mana? Samping pesantren. Lu ngaji pesantren? Kagak. Tapi bangga gak rumahnya dekat pesantren? Bangga rumahnya dekat pesantren. Bahkan kalau orang nanya, itu dekat rumah gua. Rumah lu markaz gua, wah itu rumah gua. Lu ngaji kagak? Itu artinya orang-orang yang seperti itu aja, dia misalnya yang 0,0% tadi, itu ketika dia tahu, maka wajib untuk dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu sholat, walaupun mesti safar. Nah pertanyaannya sekarang orang dekat pesantren, ditanya ilmu sholat kagak tahu. Habis kagak tahu alasannya apa? Kan gua bodoh, nggak tahu. Diterima nggak alasan kayak gitu? Bakal diterima nggak alasan kayak gitu? Kagak bakalan. Ngapa? Kalau yang tadi di gunung, habisnya dia ada orang disampein, habis itu tuh orang hilang lagi, taunya dia cuma sekedar itu. Dia yang begitu aja disuruh buat safar, apalagi yang lah tetangga pesantren bisa kagak tahu ini apa? Jahil namanya itu, jahilnya bodohnya. Goyer makzur tuh bodoh yang nggak diterima tuh. Ya malaikat saya nggak tahu, geter. Kok malaikat saya dipukul kan nggak tahu? Katanya orang yang nggak tahu rupi al kolam, diangkat yang namanya kolam itu. Lah ente emang nggak termasuk. Jadi nggak termasuk, tinggal di tengah. Di situ banyak ulama. Saya kan mau nanya gengsi, nah itulah. Gengsi itu bagian dari kesombongan. Tanya. Ini kalau dia sanggup disuruh tuh, walau disafarin, walaupun mesti menempuh perjalanan. Jadi perjalanan nanti jarak masalah perjalanannya itu, yang penting tidak melewati safar qasar tuh. Kalau udah lewat begitu sih udah. Kalau yang udah lewat safar qasar berarti kewajiban dia lewat tuh deh. Lakin in wujida itu pun ketika dia mendapatkan al-mu'tabaru, dia dapat biaya, dia punya biaya yang dihitung fil haji dalam masalah haji. Biaya haji itu berarti berangkat hajinya, ketika dia di sononya, kemudian juga buat baliknya, serta orang-orang yang wajib dibiayain. Tuh. Ente mau ngapain ke sini? Mau belajar sholat. Rumah di mana rumah? Di Cianjur. Nah terus kesini naik apaan? Saya naik bis. Punya ongkosnya? Ada ongkosnya nih. Itu di rumah ada yang ditinggalin. Udah disiapin yang ditinggalin. Terus buat ongkos di sini, gue nggak mau ngongkosin nih, kata kiai. Gue nggak mau ngongkosin, gue nggak punya juga nih. Punya ada dana yang buat di sini, buat netep ada. Ntar buat pulang lagi ada. Nah, ajarin deh tuh. Tapi kalau misalnya sini dari mana Cianjur? Mau ngapain? Mau belajar takbir. Sekalian maksudnya mau belajar sholat. Ada ongkosnya. Ya. Nah udah ngomong ya. Kalau buat pulang ada nggak? Ada sih. Udah pulang dah. Pulang emang apa? Ongkosnya nggak ada. Tuh. Tapi kalau zaman sekarang di Cianjur banyak nggak yang bisa? Banyak yang bisa. Jangan cari yang jauh-jauh. Udah lu cari sono.
yang nggak perlu modalnya lebih gede, lu cari di sono, cari itu. Kalau yang modalnya gede sih mau kemana aja bebas nggak? Bebas ya, ke Yaman boleh nggak? Yaman kalau cari belajar yang jauh sekalian tuh, cari belajar tentang ilmu sholat tuh. Nah ini, jadi terkadang kita dipahami, diberikan pemahaman, kan yang begini dikasih pemahaman nggak orang? Orang rata-rata semua orang bakal memahami ini nggak? Ya, kenapa? Karena ini bukan masalah yang urgensi menurut siapa? Menurut mereka. Yang urgensi apa? Nyari duit, makan itu. Makan pun maksudnya makan apa? Bukan makan buang yang mereka maksud. Yang mereka maksud adalah makan setahun. Udah. Kalau belum dapat duit buat makan setahun, berarti yang lain bukan kewajiban. Nah ini salah. Islam itu mewajib seseorang itu dianggap kaya apaan? Harian Islam menghitungnya ya, per hari ini lu udah cukup, nah udah lu kaya. Berarti kewajiban lu di sini adalah bukan buat itu udah, bukan buat nyari yang hari ini yang lu udah dapat, udah yang hari ini lu udah dapat. Berarti kewajiban lu ada yang lainnya tuh. Apaan yang lu belum bisa? Gue belum bisa sholat, ya selesaiin sholat lu setelah kebutuhan lu udah terpenuhi. Apa namanya bahasanya? Kejam nggak begitu? Apa sih, bukan kejam ya? Manusiawi nggak begitu? Begitu yang manusiawi itu yang begini, yang gue kalau belum setahun belum punya duit buat makan, berarti belum mencukupi kebutuhan ekonomi. Atau yang kalau hari ini udah cukup, maka kebutuhan ekonomi telah terpenuhi. Secara takrib yang lebih ideal buat manusia yang mana? Yang setahun akan datang harus terpenuhi, atau yang hari ini udah cukup? Udah. Yang ideal buat manusia, yang dianggap manusiawi. Iya manusia lah, kenapa? Karena yang buat setahun ini udah pasti hidup setahun nggak? Belum tentu. Tuh di sini pemahaman mendasar inilah yang kemudian belum bisa sampai kepada setiap orang. Jadi menyatakan, gue nggak tahu sholat mah nggak penting. Kenapa? Karena gue punya kebutuhan yang lebih penting. Apaan? Memenuhi kebutuhan keluarga, bedak istri, foundationnya. Padahal sih beras udah ada sekarung di rumah. Sholat kagak bisa tuh anak bini, ya Allah. Tuh. Nah ini tuh, makanya kebanyakan alasannya apa? Memenuhi kebutuhan ekonomi. Sekarang tanya ada orang yang narkoba apa? Buat kebutuhan ekonomi. Orang yang judi online memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi. Ya, kenapa? Karena pemahaman kebutuhan ekonominya terlalu luas. Kebutuhan ekonomi itu. Sekarang gaya hidup udah jadi kebutuhan ekonomi juga. Kembali ke sini. Jadi katanya walau bisafarin, walaupun dia mesti menempuh perjalanan, lakin in wujidal, kalau dia mendapatkan biaya yang dianggap pada dalam bab haji. Nah kemudian wayajibu kornunia. Nah tentang masalah takbir ini, tentang masalah takbir ada kewajiban yang lainnya. Takbir ini judulnya, tapi di dalam takbir itu ada kewajiban atau syarat-syarat yang mesti dilaksanakan, yang mesti dikerjain kalau mau takbirnya sah. Nah sehingga ketika takbirnya sah, sholatnya bakal lebih gampang ke sono nanti, tentang masalah rukun-rukun yang lainnya. Apa itu? Di antaranya adalah wayajibu kornunia, wajib ngebarengin niat bit takbiri dengan takbir. Jadi wajib niat itu dibarengin takbir. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, dalam hati niat, lidah ataupun bibir itu ngucapin Allahu Akbar, tuh kewajibannya. Allahu Akbar, bibir berucap, kemudian hati ngucapin niat. Usolli, mana niatnya? Yang kemarin tuh usolli, pardo, sama nama sholatnya ta'in. Ketika sholatnya sholat fardu. Kalau misalnya diberjamaahkan, maka mesti nyucap makmuman. Kalau kosor, maka tambahin kosor. Kalau dia jadi imam sholat Jumat, maka imaman. Atau sholat mu'adah, maka mesti imaman. Itu yang mesti ditambahin ketika takbir. Ketika takbir, dalam takbir. Mesti bareng tuh.
Maksudnya bareng adalah bukan begini. Bareng ini bukan syarat ya. Bareng ini baik itu barengnya secara benar atau bareng nggak bareng, tapi disebut bareng. Ya. Contoh bareng yang benar-benar bareng adalah al pas a pas u gitu. Lidah al, hati u. Allah hatinya usolli fardo zuhri, bar, itu disebutnya bareng. Mukoronah juga tuh disebutnya. Tapi walaupun masuknya nanti mukoronah urfi masuknya. Nggak ada yang jangan nguber mukoronah hakiki. Mukoronahnya mukoronah urfi. Allah usolli fardo zuhri itu ya. Itu bareng. Mau begitu atau enggak seperti itu juga nggak jadi masalah. Allah usolli bareng nggak tuh? Nggak bareng ya padahal kayaknya tapi masih masuk ke dalam kategori bareng tuh, membarengi. Masuk ke dalam kategorinya. Allah usolli fardo zuhri bar. Ya. Jadi niat itu terkurung di dalam takbiratul ihram, jangan sampai keluar. Contoh yang keluar, di luar apakah terlebih dahulu atau belakangan? Usolli Allah. Nah, usolinya ada di mana? Di luar Allah. Nah, usolli duluan. Ya bar maghrib. Nah, itu di luar. Nggak boleh tuh. Itu tidak dianggap sebagai bareng. Nggak dianggap sebagai bareng. Walaupun tengah-tengahnya bareng nggak? Ada kebarengan tuh di tengah, tapi nggak disebut bareng tuh yang seperti itu. Nah ini jadi wajib membarengi niat dengan takbir kulih. Tuh tegasnya seluruh takbir. Di seluruh takbir. Niat itu wajib dibarengi di seluruh takbir. Allahu Akbar. Jadi bahasanya bukan takbir ada di seluruh niat. Ya. Tuh, jadi boleh nggak takbirnya belakangan? Maksudnya boleh nggak takbirnya berakhirnya belakangan, berawalnya duluan? Jadi duluan takbir sama niat, boleh nggak? Boleh, karena bahasanya ya kulluhu, seluruh niat, seluruh takbir itu mengurung niat. Ya, kornun niyah bit takbir, membarengi niat dengan takbir kuli tegasnya seluruh takbir. Tuh, jadi nggak jadi masalah takbir lebih duluan, mulainya belakangan. Sebab kalau ditakrifin bareng kan berarti mesti begini nih. Al-u, mulut ngomong Allah, hati ngomong usolli. Bar, pas bar. Bar berarti maghrib bareng sama bar. Bisa nggak orang kayak gitu? Bisa sih ya, bisa. Cuma kalau ditanya semua orang bisa nggak kayak gitu? Nah kemungkinan bakal banyak yang Allah ya hati nggak bareng. Aduh nggak bareng lagi. Kemungkinan bakal banyak yang kayak gitu. Nggak mesti kayak gitu. Maksudnya adalah ini niat terkurung di hamzah Allah, di ro lafaz akbar. Contoh yang benar-benar bareng hatinya pas ngomong Allah, hatinya ngomong usolli, ini bareng. Pas ro bar mulutnya ngomong bar, hatinya ngomong maghrib. Ini bareng. Atau hatinya ngomong mulutnya Allah. Pokoknya takbir mesti selalu duluan. Allah baru ngomong Allah, hatinya baru usolli. Bareng gak nih? Ada jeda kan? Apaan? Ngomong dulu baru hati ngomong. Masalah? Enggak. Selama ini mah. Cuman nanti lihat belakangnya. Kalau misalnya ininya belakangan takbir, hatinya duluan, masuk nggak nih? Hati udah berhenti maghrib bar, masuk nih, ini masuk. Atau bisa jadi depannya bareng, Allah usolli bareng bar maghrib. Nah, ada yang keluar nih mana? Maghrib keluar dari takbir. Masalah nih yang begini. Kenapa? Karena mesti ada di dalam keseluruhan takbir tuh. Jadi kalau digambarkan banyak tuh gambarannya, bareng-bareng, bareng depan, bareng belakang. Duluan takbir, niat belakangan.
belakangan takbir, niat duluan. Susah. Pokoknya ente gituin sendiri deh tuh ya, surah-surahnya. Surahnya tinggal dibikin sendiri tuh, gambaran-gambaran surahnya mana yang kemudian. Pokoknya kalau misalnya udah di luar takbir, batasannya gitu. Kalau niat itu ada di luar takbir, maka nggak jadi. Tapi kalau niat itu terkurung di dalam takbir, itulah yang sah, walau bagaimanapun bentuknya. Jadi bagaimanapun bentuknya, makanya boleh dipanjangin tuh Allah, tapi jangan banyak-banyak amat ya. Tadi kalau biar dari 14 udah lebih kan. Allah pakai begini lagi. Hu akbar. Nah, ini mah udah cukup Allahu akbar. Ya, asal udah masuk usolli fardho, nama sholatnya atau ketika menjadi imam atau makmum, deh selesai. Allahu akbar. Jadi wajib membarengkan niat dengan takbirnya. Kulihi, tegasnya di seluruh takbir. La tauzi'an tuh jangan dipisah-pisahin di ajzaiha, di bagian-bagiannya. Ala ajzaihi, bagian-bagian niat dengan bagian-bagian takbir. Jangan dipisah-pisahin. Oh ini niat dulu, baru takbir dulu. Enggak. Jangan ada pemisahan seperti itu. Balla Buddha tuh akan tetapi mau nggak mau mesti ayyas tahdiro, mesti menghadirkan kulla mu'tabarin, si orang yang musolli, orang yang sholat itu mesti menghadirkan segala sesuatu yang kemarin yang di niat itu dianggap pihak di dalam niat. Usolinya kalau sholat fardu, fardonya, fardiyahnya sama ta'innya, nentuin nama sholatnya. Jadi usolli itu lambang dari suara hati, keinginan kita, pengen sholat. Fardo itu apa tujuannya? Ngebedain mana yang sholat fardu, mana yang sholat sunnah. Itu fardo, tujuan fardo. Zuhri, apa zuhri tujuannya? Ngebedain mana sholat wajib. Sholat fardu kan macam-macam nanti. Tuh, jadi usolli itu adalah gambaran keinginan kita. Fardo itu untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Zuhur itu membedakan di antara sholat-sholat yang wajib. Jadi sholat yang wajib apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat, sholat iada zuhur kah? Asar, maghrib, isya, atau sholat nazar. Nah itu, jadi untuk dibedain ya salah satunya dipilih. Atau sama sholat jenazah. Sholat jenazah, nah itu tujuannya. Jadi yang kita sebutin adalah usolinya, fardo, zuhur, udah bar tuh setelah itu. Itu yang wajib dihadirkan ketika niat. Wa ghairuhu, dan juga selainnya. Contoh kal qasri itu, seperti qasar. Usolli pardo zuhri qasron. Kalau di qasar. Wa kaunuhu ma'muman, atau misalnya usolli pardo zuhri qasron ma'muman. Ketika dia mau bermakmum dan dia juga sholat di qasar. Atau ketika tidak di qasar cuma jadi makmum, usolli pardo zuhri ma'muman. Summa yastamiru, kemudian berkelanjutan mustashiban itu niat bareng lizalika kepada takbirnya, kulihi di seluruh takbir ilar ro'i, sampai kepada ro, lapaz akbar tuh sampai ro. Allahu akbar tuh di situ ada niat di dalamnya. Nah kaza demikianlah fit tuhfati, penjelasan di dalam tuhfah ma'al minhaj, berserta dengan kitab minhaj tuh penjelasannya seperti itu. Nah juga disyaratin yang namanya takbir jangan sampai kita nggak ngomong. Kenapa? Karena ini rukun qauli itu berarti mesti kerjaan siapa? Kerjaan mulut. Allahu akbar tuh. Paling kagak apa? Kita denger. Paling kagak kita yang ngomong kita dengar. Allahu akbar. Sirkah, tergantung jenis sholatnya nanti. Tentang masalah apakah dibacanya sir, yang penting bukan masalah sir atau jaharnya. Yang penting apa? Yang penting itu, ini kerjaan mulut. Jangan takbir begini aja. Ada nggak tuh? Nggak ada tuh ya. Iya, maksudnya kedengeran. Ini kedengeran ama sendiri. Kedengeran sendiri maksudnya kita. Ini gue lagi takbir gitu, Allah. Kalau begini udah jahar nggak ya? Allahu Akbar, jahar nggak? Jahar udah. Jahar itu adalah orang yang sebelah kita tuh udah kedengeran. Nggak perlu nyampe yang seperti itu, ya. Nggak perlu sampai seperti itu.
Tapi kalau disunatin ya silahkan. Kalau emang disunatkan jahar ya silahkan, nggak jadi masalah kalau disunatkan. Ini kita lagi nggak ngomongin disunatkan atau enggak, kita lagi ngomongin syaratnya rukun qauli itu ya mesti si pembaca itu mesti tahu, mesti denger. Kalau bahasa denger kayaknya mesti tahu, dia mesti sadar kalau dia lagi takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedengeran nggak sih tuh? Nah itu, saya kedengeran tuh ya. Saya kedengeran. Itu yang kayak gitu tuh maksudnya. Tapi kalau udah sampai ke situ kedengeran, itu jahar namanya. Ya. Tentang masalah jahar nanti di bab jahar pastinya. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi makruh juga nanti ketika orang lain yang di sampingnya merasa terganggu. Merasa terganggu kekhusyuannya, jadi bermasalah nggak nih? Jadi bisa bermasalah. Itu biasanya di mana? Lagi berjamaah ada tuh, macam-macam dah tuh orang itu. Allahu Akbar, Allah ya. Terkadang ada yang walaupun ya kita bagusnya apa? Bagusnya mah legowo bagusnya. Ya dia mau seperti apapun kita nggak usah terganggu. Bagus nggak tuh kalau begitu? Bagus tuh orang kayak gitu. Sekencang apapun orang dia nggak merasa terganggu. Tapi tetap yang namanya Islam punya aturan. Yang lagi baca Quran aja, adalah orang lagi sholat, lagi baca Quran disuruh apa ini? Yang disuruh pelan orang yang baca Quran apa orang yang lagi sholat? Yang baca Quran, ya hormatin tuh yang sholat. Tuh dia disuruh, padahal lagi sama-sama ibadah. Sama seperti itu juga. Nah yang selanjutnya itu selesai. Ini seharusnya di dalam kitab lain ini qiyamun, berdiri, ya harusnya. Cuma di sini beliau berdiri kemarin udah dimasukkan ke dalam syarat. Wa qiraatul Fatihah. Yang selanjutnya rukun, fardu atau wajibnya sholat yang selanjutnya adalah membaca Fatihah. Tuh, wajib nih baca Fatihah. Berarti ketika kita lagi pembahasan ini lagi di satu-satu ini belum masalah berjamaah, ya. Kita lagi ngomongin orang sholat sendirian nih, lagi sholat sendiri, maka rukunnya seperti ini. Berjamaah pun seperti itu, cuma nanti ada aturan tambahan. Jadi wajib baca Fatihah. Rukun yang selanjutnya setelah takbir adalah baca Fatihah. Oh, doa iftitah gimana? Itu sunnah, ya. Jadi sunnah. Setelah takbir rukunnya adalah baca Fatihah. Tuh. Wahada, nih hati-hati nih, ente udah ngaji ini bukan berarti nggak ada resikonya. Beresiko nih. Resikonya apa? Bukan masalah ngamalin atau nggak ngamalin, ya. Resikonya apa nih? Ente jadi alim di bab ini. Mau nggak mau ente udah jadi alim di bab ini. Ketika udah jadi alim di bab ini, boleh nggak tahu? Boleh nggak bisa ngebedain antara rukun sholat sama yang sunnah sholat? Udah nggak boleh ente, ya. Kalau begitu jangan ngaji, dosanya 2. Dosanya 2. Mendingan gue jangan ngaji kalau begitu, dosanya 2. Kalau dia ngaji tapi dia belum bisa ngebedain, itu udah dosanya cuman mana tuh ngapain dosa nggak bisa ngebedain karena udah ngaji. Tapi kalau udah nggak ngaji juga, terus apa? Nggak bisa ngebedain juga 2 kan dosanya, bener nggak? Setuju nggak kira-kira? Iya. Tuh. Jadi kalau udah bahas ini udah mesti iya nih Fatihah. Ini berarti yang nggak disebutin di sini kan berarti ini kalau modelan kita adalah orang yang praktek. Walaupun dulu sempat ngaji mungkin, ya. Dulu sempat ngaji mungkin lupa lagi, harusnya kan jangan lupa. Dulu sempat ngaji, akhirnya sekarang karena kepraktek jadi kebiasaan. Kebiasaan kan kemudian akhirnya bisa kita tinjau nih. Habis takbir bukannya baca doa iftitah. Kok di sini nggak disebut? Berarti doa iftitah itu hukumnya sunnah tuh gitu. Ntar habis baca Fatihah kok ruku, nah harusnya baca surah. Berarti surah itu sunnah. Nah itu maksudnya bisa ngebedainnya ntar dari situ. Jadi baca Fatihah. Nah Fatihah ini wahadza salisul furud, fardu yang ketiga di kitab ini di kitab ini dijadikan fardu yang ketiga atau rukun sholat yang ketiga. Nah Fatihah ini bil basmalati, dengan bismillahnya. Maksudnya Fatihah adalah ya surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin sampai kepada walad dolin. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai kepada walad dolin amin, itu disebut dengan Fatihah, surat Fatihah. Aima'aha tegasnya beserta dengan basmalah.
beserta dengan basmalahnya. Jadi mesti baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai kepada waladdallin. Nah, fa innaha, maka sesungguhnya Fatihah, basmalah itu ayatun minha, merupakan ayat dari Fatihah. Apa li'annahu, dasarnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW beliau menghitung basmalah ayatan minha menjadi ayat dari surat Al-Fatihah. Tuh, Nah, cuma makanya beruntungnya yang diwajibin itu dalam sholat ala surat Fatihah tuh gampang nggak? Maksudnya dibandingin surat yang lain. Ya. Dalam urusan misalnya mad di Fatihah mad apa tuh? Di ujung-ujungnya. Rata-rata mad arid sukun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya betul. Mad arid disukun. Ada nggak? Ada mad iwan nggak di situ? Nggak ada mad iwan di Fatihah aja. Kalau ada mad iwan, bakal ribet nggak nih? Mad iwan ada lebih ribet ketimbang mad arid disukun. Karena ntar bisa terdengar suara hamzah, wadduha. Nah lu, apalagi kalau yang wadduha, pakai ain, jadi bukan hamzah lagi, bukan tuh, atau bukan wadduha, aliman hakima, hakima, raufan yang akunya masih ada. Kalau di Fatihah seumpama ada mad yang seperti itu bakal lebih repot lagi belajarnya. Nggak ada tuh aman. Bahkan di Fatihah huruf yang paling susah di Fatihah apa? Dod doang waladdo. Nah, ketemu itu yang mungkin yang rada sulit di situ. Nggak ada tuh huruf-huruf yang susah. Sa ada nggak sa di Fatihah? Nggak ada sa. Ihdinas siratal. Paling cuma sod. Nah, itu mungkin tingkatan yang kedua yang susah sod. Nggak ada yang huruf yang begitu sulit di Fatihah. Alhamdulillahnya seperti itu. Kita yang dikasih suratnya adalah surat Al-Fatihah ketika sholat. Nah, jadi mesti dibaca dengan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau nggak baca bismillah? Mesti diulang. Apaannya? Bacaannya. Misalnya Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladdallin. Amin. Belum baca bismillah ya. Hatinya yang ngomong. Gimana dah nih? Batal. Enggak, belum batal. Tapi apa? Ulang lagi, baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, baca bismillahnya. Udah baca bismillah lagi ya. Bukan, maksudnya ketika diulang ya mesti dilengkapin. Kenapa? Karena tartib itu. Bismillah doang, apa-apaan bismillah yang ketinggalan. Ya. Radolin amin, belum baca bismillah. Baca aja bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lah nggak jadi. Kenapa? Karena nanti syaratnya Fatihah itu mesti tartib. Ada tartib tilawahnya. Tartib tilawahnya mesti seperti itu. Mesti dibaca seperti itu. Ketika yang pertama belum selesai, belum sempurna, maka yang di sini walaupun udah selesai, udah sempurna, tetap dianggap belum baca. Tuh. Jadi mesti seperti itu. Nah, kemudian menjaga huruf-huruf Fatihahnya. Jaga tuh huruf-huruf Fatihahnya. Bukan jaga berarti jaga. Dia mau masuk lewat mana lu jagain. Bukan. Menjaga tuh artinya membacanya dengan tartil, baca dengan tajwid. Membacanya dengan tajwid. Wah, berarti baca Fatihah, orang yang baca Fatihah nggak pakai tajwid, iya. Hati-hati. Salah nggak? Salah. Mana buktinya nih? Wat tasdidatul arba'a asrota. Dan wabit tasdidatil arba'a asrota. Dan dengan membaca tasdidnya yang 14.
Oh, nggak ada hukum tajwid di situ, enak aja. Sebab tajwid apa? Sebab tajwid, sebab tasdid. Alif lam. Alif lam apa? Komariah. Ada nggak sebab tasdid di ketika komariah? Komariah samsiah. Ya. Alif lam samsiah itu penyebab tasdid. Awas, itu penyebab tasdid. Seumpama kita nggak pernah tahu alif lam samsiah, maka baca Ar-Rahman bakal apaan bacanya? Al-Rahman. Bakal Al-Rahman. Ketika seseorang lagi baca bismillahnya, bismillah, kalau bismillah masih kena. Kenapa? Karena lam, masih kemungkinan salahnya enggak. Bismillah. Nah, nanti ketika Hir-Rahman, kalau seumpama dia nggak pernah belajar tajwid, ya, salah satu tajwid adalah mengenal alif lam samsiah. Bakal bacanya gimana? Hil-Rahman. Ketika udah dibaca Hil-Rahman, berarti dia menghilangkan. Pertanyaannya, ngilangin huruf nggak? Itu ngilangin huruf nggak? Ada nggak huruf yang hilang? Nggak ada sebenarnya huruf yang hilang. Nggak ada huruf yang hilang kalau dihitung nih orang yang bacanya. Coba Bismillahirrahman sampai situ. Itu ada berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, ro, mim, nun. Berapa tuh? 8. Orang yang bacanya nggak pakai alif lam samsiah, Bismillahirrahman bakal baca 8 huruf. Yang pakai samsiah bakal baca berapa? Sama berapa? 8 huruf. Cuma yang beda, yang satu tadi ada dibacanya lam, yang satu dibacanya ro-nya ada 2. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Bakal terdengar ada 2 ro, tapi ada huruf yang hilang apa? Lam. Kalau yang nggak pakai samsiah, dia bacanya lam, ro-nya cuma 1, tapi terdengar suara lam. Dan itu sesuai dengan tulisan yang ada ya. Ketika nggak diharokatin, sesuai dengan tulisan yang ada. Tapi salah nggak? Salah. Itu disamakan dia secara hukum, disamakan dengan membuang huruf. Padahal ada nggak huruf yang dibuang? Nggak ada. Cuma ada huruf yang terganti gitu doang. Nah, dari sini maka berarti emang ya perlu belajar tajwid Fatihah paling kagak. Ya, belajar tajwid Fatihah tuh paling kagak. Karena ini bagian dari sahnya baca Fatihah tuh, membaca tasdid-tasdidnya. Nah, selain tasdid itu di tasdid alif lam komariah, ada juga alif lam samsiah, ada juga tasdid musaddad, tasdid di musaddadah. Apakah itu di gunnah musad alamin? Enggak ada ya gunnah musaddadahnya. Adanya di huruf-huruf yang bertasdid musaddadah. Jadi tasdid yang disebabkan oleh idgham, oleh masuknya huruf yang sama ke huruf yang pertama yang sukun masuk ke huruf yang pertama. Alhamdulillah. Iya, nah tuh ini iya, ini idgham nih, bertemu antara 2 huruf yang sama. Idgham bukan idgham di tajwid ya, ini idghamnya ada di nahwu shorof. Ada huruf yang sama yang sebelumnya sukun, yang sesudahnya berbaris dimasukkan jadi iya. Dan ini bahaya kalau misalnya dia menekatkan itunya tasdidnya dibuang. Iyaka itu artinya beduk. Jadi iyaka na'budu, aku menyembah kepada beduk. Kalau nggak ditasdidin, parah jadinya ya. Kalau dia sengaja begitu diucapkan seperti itu, maka kufur, udah itu kufur. Ya. Kalau nggak tahu ya saya nggak tahu. Lu ditanya dulu, lu nggak tahu. Lu tinggal di mana? Dekat pesantren. Cetek. Kagak tahu, nggak bisa diterima. Iyaka. Nah ini sebabnya adalah idgham untuk masuknya huruf yang sama. Musaddadah tuh kalau bahasa apa? Bahasa tajwidnya disebutnya musaddadah. Jadi iyyaka na'budu. Nanti mau misalnya dipakai mau disambungin huruf-huruf itu nggak jadi masalah ya, kecuali di pas alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman itu bakal ngebuang alif tuh, ar-rahman ini kan kebuang alifnya, nggak jadi masalah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iya kan kalau mau baca tarawih kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, himima ada juga yang ar-rahmanir rahim maliki. Nah, itu juga ini ada nanti di tajwid itu masuknya ya.
Ar-Rahmanir Rahim ma. Kan ada yang begitu, ada yang Ar-Rahmanir Rahim ma. Jadi apa yang di idgham, mutajanisen, mutamasilen. Itu nggak jadi masalah walaupun nanti ada huruf yang kurang. Ya, yang penting ente pakai ketika baca itu ya pasti tanya ini alasannya, mesti punya dasarnya. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, atau mau dipakein alif Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin ya. Terserah ada tuh ya. Atau mau pakai dua-duanya, di rakaat pertama Maliki Yaumiddin, di rakaat yang kedua Maliki Yaumiddin. Kata makmum ya, imam ada-ada aja ya. Freestyle. Nggak jadi masalah tuh ya. Buat apa ya, ngamalin ilmu, ngamalin ilmu tuh. Ya yang nggak boleh adalah di Anas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu udah jelas itu masdar malikin nas, bukan isim, bukan malikin nas. Jadi itu, jadi tasdidnya mesti dijaga. Itu baik itu tasdid yang dari alif lam samsiyah ataupun tasdid karena elat idgham. Itu mesti dijaga. Minha salah sunfil basmalah. Nah, tiga tasdid di basmalah. Bismil, nah itu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu 3 tasdid. Itu semuanya samsiyah, semuanya alif lam samsiyah penyebabnya. Falau khuffafa, maka apabila mentahfif, tahfif itu berarti tidak ditasdid, dientengin bacanya. Bismillah, hil Rahman berarti walaupun dia baca alif lamnya, tapi itu kemasuk tahfif. Minha tasdidat, daripadanya satu tasdid batolat qiraatuhu, maka batal bacaannya litilkal kalimah, pada kalimat itu saja, maka mesti diulang lagi itu bacaannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah khususnya buat guru-guru kita, wabil khusus buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah anak-anak didiknya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, bihadhihi niyah wala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.